Al-Muhtaram Ustadz Prabu Hernawan, kepadanya kami persilahkan. Tafadhal masykurun. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bingung ngomong apaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Husbi adi halaqati adrikna ya Rasulullah. Adrikna ya Rasulullah. Adrikna ya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, nikmat terpilih dan dipilih. Allah ringankan langkah kaki kita, Allah ringankan urusan kita dalam rangka menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya senantiasa ridha Allah Subhanahu wa taala beserta senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta lebih besar senyum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kuburan para wali Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati hadiratul mukarramin wal habaib, asatid, asatizah, ulama, aparatur pemerintah, Bapak RT, Robiansa, Pak RW, Pak Sekdes, Pak Kades, Gubernur sampai Presiden yang tidak lebih mulia daripada para ulama yang ada di samping kiri saya. Semoga beliau-beliau semua tetap Allah istiqomah dalam rangka perjuangan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, meneruskan perjuangan Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus nabina fillah al mukarram wal mukarram mujahid fisabilillah Abuya Kiai Muhammad Santoso. Mata Allah bituli wa rajati, amin ya rabbal alamin. Juga teristimewa sahabat saya yang sama-sama berjuang dalam 3-4 tahun terakhir di Desa Rawa Panjang, menyatukan asatid dan santri Rawa Panjang, membangun syiar agama di Rawa Panjang. Ketua DKM Masjid Al-Mufrisin Kiai Muhammad Ridwansyah, semoga beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, mudah lancar urusannya. Allah jadikan anak cucu keturunannya kelak soleh dan soleha, kelak menjadi pemimpin daripada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah tambahkan istrinya. Bingung mau ngomong apa, guru-guru semua di sini. Juga saya hormati ada sahabat saya pejuang agama juga, Ustadz Agus Junaidi, Ustadz Anto, Ustadz Nasirwan yang dengan santri-santrinya hafiz Quran lebih dari 30 juz ya Ustadz. Udah dikirim ke Yaman, Mesir, Arab Saudi, santri-santrinya Ustadz Nasirwan udah tahfiz semua tuh 30 juz. Amin ya robbal alamin. Selawat salam mari sama-sama kita panjatkan keharibaan manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia atas segala kemuliaan. Manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, dari yang maha besar atas apa-apa yang besar. Manusia indah yang dibesarkan oleh yang maha indah atas segala keindahan, yang mana Allah ciptakan bumi dan langit karenanya. Penghulu kita Sayyidina wa Maulana Muhammad, para keluarga dan para sahabatnya, para
keturunannya dan para penerus perjuangannya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya kelak yang mendapatkan syafatul uzma radah dan jannah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang teristimewa terkhusus penyelenggara daripada acara pada malam hari ini, pada majelis daripada Iliin Umi Ustazah Ani, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, mudah lancar segala urusannya. Allah ganti atas perjuangannya hari ini dengan uang yang banyak beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala alika awliya biha minal fulus. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Kudus. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Kudus. Sahid lana bil fulus, sahid lana bil fulus, waqfir lana bil fulus, ajib lana bil fulus. Allahumma sholli Muhammadin sahibul fulus, wa amrul bil fulus, ahmadi qabul, wa bil ghani fulus. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz sebelah kiri saya teriak, kok saya kagak didoain katanya. Cuma punya rumah doang. Insya Allah mendapat hak yang sama atas doa-doa yang saya lakukan tadi. Mudah-mudahan duitnya banyak, fulusnya banyak, bisa bikin acara lebih besar lagi, lebih meriah lagi, lebih banyak yang diundang para asatid, ulama, habaib yang lainnya. Kita bikin takbir yang lebih besar lagi, tablik akbar. Amin ya robbal alamin. Ya, juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik serta anak-anak saya sekalian yang telah melangkahkan kakinya dari Kampung Panjang hingga ke komplek PCP 2 di Lipi, daripada Tarbiyah Islamiyah Saung Nyikir. Semoga kelak kalian Allah jadikan anak yang soleha, taat takwa kepada orang tua dan bakti, taat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak mau tanya, kita pakai bapak aja ya, kalau ayah udah ada kayaknya. Ya, ayah tuh tulus, yang paling ganteng sekampung Kelapa. Ya, dikit lagi posnya 4, doain biar jadi posnya 5. Amin ya rabbal alamin. Berhubungnya sebenarnya informasi acara tablik akbar yang dihadiri kaum bapak-bapak dan remaja, laki-laki khususnya, tapi ternyata ibu-ibu dan anak-anak perempuan. Salah bikin konsep saya nih, mau ngegas nanggung depan anak-anak semua. Ya, jadi yang saya sampaikan yang pertama, kita patut bersyukur dengan hadirnya Allah lahirkan penghulu kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hingga saat ini kita bisa merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya perjuangan agama daripada zaman jahiliyah yang gelap. Bu, ibu, bu, ngomong-ngomong tahu bu ibunya Nabi? Bu, nama ibunya Nabi siapa bu? Bu, ibunya nggak nyaut. Kali yang depan anak-anak nih, ada yang tahu nama ibunda Nabi? Siapa? 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 Kalau Siti Aminah mah no, orang belah sono dek. Sayyidah Siti Aminah. Nama bapaknya siapa dek? Dek, nama bapaknya siapa dek? Hah? Siapa? Abdullah sama tukang bambu. Kalau Abdullah sama tukang bambu belah sono, siapa namanya? Dek, siapa nama ayahnya Nabi? Udah dalam banget ini. Hah? Sayyidina, biasain pakai panggilan kehormatan istimewa di depannya, jangan nama. Ya, Sayyidina Abdullah. Nama kakeknya siapa dek? Siapa? Nah, begitu. Nama kakeknya lagi siapa dek? Siapa lagi? Bapaknya Nasim siapa? Hah? Siapa? Ya, cukup sampai situ. Ya, belajar lagi besok insya Allah sama Umi Ustazah Ani, nanti dikasih tahu sampai Sayyidina Adnan. Anak Nabi ada berapa dek? 7. Wah, cakep. Kantongnya bolong, nggak jadi. Ya, sama-sama biar hafal di ingatan kita dan kita tanamkan di hati kita kecintaan kepada orang yang kita cintai, yang akan menyelamatkan kita semua. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama
istri yang mulia, Sayyidah Khadijah, istri yang setia, Sayyidah Aisyah, cucu kesayangan, Hasan Hussein, kucing kesayangan. namanya Musa. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanamkan sejak dini ya, jangan cuman kita kenal tuh yang di TV-TV, di sosmed, nggak penting. Boleh nonton sosmed, boleh nonton YouTube yang berbau ke agama dan yang lempeng ya, jangan Gus Udin ditonton ya, palsu itu, bohongan ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah Subhanahu wa taala. Kita semua Allah hadirkan malam hari ini. Allah ringankan lagi kita untuk hadir di peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan Allah gugurkan dosa kita semuanya, baik yang terdahulu, dan Allah jaga akan dosa yang akan datang. Pengen berdosa besok-besok? Insya Allah enggak. Sesungguhnya dosa kita terhapus deh. Para hadirin khususnya ya, ini saya ngobrol aja sama adik-adik, sama ibu-ibu. Kalau yang sebelah kiri saya ngomong ngobrol tinggi-tinggi ilmunya, tuan guru semua ya, kita peduli luar kepala semua ya. Jadi saya nengoknya ke sana aja. Maaf Kiai ya, saya nengok kiri Kiai, saya ke depan aja Kiai. Oh, orang-orang besar semua ini, masya Allah, punya kedudukan magom derajat yang tinggi ya Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasannya kita berselawat ya, nggak cuma satu Allah balas. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Berapa Allah balas kalau kita berselawat? Apa hadisnya? Hah? Man sholat nganga. Apaan? Wi? Apaan hadisnya? Hah? Mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah hapuskan dosa. Yakinkan itu. Ya, baik dosa sebesar gunung, apalagi sebesar lautan. Insya Allah kalau kita tidak pernah melanggar dosa durhaka kepada orang tua dan dosa-dosa besar lainnya. Amin ya robbal alamin. Kita hitung daripada kita baca ayat pertama dari tadi Maulid ya, bahwasanya Allah ciptakan satu apa berapa? Allah ciptakan dari satu huruf. Hah? Berapa? Allah ciptakan 460 malaikat dari satu huruf sholawat. Ya, kita mulai dari ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya, satu. Satu. Berapa? Ba. Terus? Apa aja hurufnya? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya, ba. Sat. Lam, apa lagi? Hah? Allah ciptakan 460 malaikat daripada satu huruf sholawat, yang mana masing-masing malaikat mempunyai 460 kepala, yang mana masing-masing kepala mempunyai 460 lisan, yang mana masing-masing lisan memohonkan ampunan bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW yang bersolawat. Sallu ala Nabi. Ya, Allah ciptakan 400 malaikat. Apa tugasnya itu malaikat? Adik-adik, ibu-ibu. Nah, kalau saya tanya sebelah kiri tahu. Ibu-ibu, adik-adik, apa tugas itu malaikat yang Allah ciptakan daripada huruf-huruf selawat? Allah ciptakan itu malaikat dari mulai diciptakan kemarin, sekarang sampai besok. Allah ciptakan untuk tugasnya duduk di hadapan makam baginda Muhammad SAW, yang mana Allah perintahkan menyampaikan salawat yang dilantunkan, yang diucapkan, yang dizikirkan oleh umatnya baginda Muhammad SAW. Tuh, Bu, Dek, pada ngobrol. Dia ngobrol. Ya, ngobrol sama bapaknya. Ya. Yang mana tadi malaikat-malaikat tadi melaporkan langsung. Ya Muhammad,
yang mana Tuhanmu dan Tuhanku sama, bahwasanya nama engkau disebut oleh Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulana, dan seterusnya sampai akhir zaman nanti. Dan Rasulullah menjawab, ya malaikat Allah, bahwa ini salawat yang diucapkan oleh para umatku ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu malaikat diperintahin lagi oleh Rasulullah langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dia telepon Kiai Tulus. Assalamualaikum Kiai, aneh diperintahin sama Rasulullah nih mau ngadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh mau naik Grab cuman aneh nggak punya aplikasinya. Boleh pinjam nggak bisa antum Kiai? Tanya Kiai Tulus ke malaikat. Kira-kira begitu apa enggak? Begitu apa enggak? Ya enggak lah, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah laporkan kepada, dan malaikat laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya salawat tadi yang dibaca menjadi pengampunan atas dosa-dosa umat baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah ya, makin banyak kita bersalawat, makin habis itu doa. Nah, yang penting jangan kerjakan dosa yang besar. Dua hal jangan dilanggar: hormati ibumu, hormati gurumu. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Ya. Kita masuk ke Isra Mi'raj. Ya, ini singkat karena masih ada 8 lagi yang mau naik. Ya. Apa itu arti Isra secara bahasa? Wih, pinter. Muridnya siapa itu? Isra artinya perjalanan di malam hari. Jadi kalau Ustaz Yadi, mana Ustaz Yadi? Mana Ustaz Yadi? Ustaz Yadi kalau dia jalan malam-malam ngelancong ke rumah pacarnya lagi Isra. Ya, ibu-ibu yang di belakang tuh perang bintang sama suaminya tengah malam ngambek, ngebuntelin pakaiannya keluar rumah menuju rumah orang tuanya lagi Isra. Ya, Isra. Kalau Mi'rajnya gimana Mi'raj? Isra Mi'raj adalah perjalanan yang sangat jauh, sangat panjang yang ditempuh dalam waktu singkat. Dari mana mulai perjalanan? Dari mana? Masjidil Haram sampai dari mana langsung Mi'raj ke langit ke-7. Namanya apa tuh gerbang terakhirnya? Sidratul Muntaha. Sejauh 1389 km ditempuh dalam waktu yang singkat. Kalau naik onta berapa lama kira-kira? Kira-kira berapa lama dari Masjidil Haram dan Al-Aqsa naik onta? 3 bulan setengah. Tapi insya Allah nanti saya tulis Mi'raj apa Isra dia. Dari Masjidil Haram sampai Al-Aqsa naik gojek. Per meter ceban kali 1389. Amin ya robbal alamin. Singkat cerita, bersama dengan malaikat Jibril naik buruk Masjidil Haram sampai Al-Aqsa, Mi'raj ke langit ke-7. Sampai langit ke-7 dilepaslah bagi Muhammad SAW untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terjelah dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Apa yang malaikat Jibril katakan anak-anak? Ingat nggak? Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, sampai di sini aku mengantarmu. Terus apa jawab Nabi Muhammad SAW? Kamu mau ngomong? Ya Jibril, ente aneh sih, aneh ente ajak dari Masjidil Haram Al-Aqsa sampai langit ke-7, ente tinggal kali sudah ngadep ke dalam. Ente gimana? Kaca lagi ente? Kagak bet sih, kata Rasul. Ya, malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, seandainya aku turun ke dalam, maka aku akan melepas
jadi debu. Paham sampai sini? Ya. Dari mulai langit ke-1, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, malah Rasulullah SAW bertemu para nabi-nabi dengan juga godaan-godaan, ya, sampai dengan kembali lagi di langit ke-7 Rasulullah bertemu Nabi. Rasulullah bertemu Nabi. Nabi siapa? Satu lagi Nabi siapa? Hah? Bilangin ke-6. Siapa lagi ke-6 yang temuin? Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, apa yang Tuhanmu katakan? Apa yang Tuhanmu perintahkan? Ya, bahwasanya Rasulullah mendapat perintah sholat 50 waktu. Kembali ya Muhammad, umatmu tak akan sanggup minta keringanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kembali dan turun lagi hingga turun dan perintah 10 rakaat. Nabi Musa bilang lagi, balik lagi minta keringanan, dan akhirnya sampai 5 rakaat yang kita kerjakan setiap hari. Apa sholat pertama di waktu pagi? Sholat nggak? Sholat nggak? Kok nggak? Katanya Islam kok nggak sholat? Harus sholat. Ya. Gak bisa diri duduk, gak bisa duduk tidur, gak bisa tidur pakai isyarat, gak bisa pakai isyarat kubur di Karanganyar. Shallu ala Nabi. Ya, jadi perjalanan Isra wal Mi'raj ukurannya bukan otak kita, adik-adik, ibu-ibu, ya, ukurannya bukan dengan otak, ukurannya dengan iman kita. Kalau pakai otak nggak nyampe. Ya, contoh, ibu bapak nikah punya amin. Ibu bapak hukum sebab, anak hukum akibat. Ya, sebabnya orang tua kita nikah punya sebabnya yang tadi nikah jadi anak hukum akibat dari pernikahan orang tua. Itu kalau pakai otak. Kalau punya otak juga mikir, kalau punya otak mah kita kan begitu. Udah kita aja. Itu kalau yang nggak punya otak. Kalau punya otak masih dipikirin tuh. Sekarang kalau bukan iman, masuk nggak? Nabi Adam siapa bapaknya? Hah? Nabi Adam siapa bapaknya? Nggak ada. Siapa emaknya? Kok ada Nabi Adam? Sedangkan kita kan kudu emak bapak dulu baru ada anak. Benar benar? Nah, yang kedua, Sayyidah Maryam, ada nggak suaminya? Ada nggak? Kok bisa melahirkan Nabi Isa? Karena semuanya Allah punya mau, Allah punya kehendak. Benar? Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi banyak juga di rawa panjang Sayyidah Maryam padahal pada punya anak, nggak ada punya bapak. Benar? Itu sudah barang palsu. Ya, yang melanggar norma-norma kehidupan, melanggar norma-norma kesilan karena nggak ngaji. Ya, sebelum saya tutup hikmah malam ini 4 saya sampaikan. Yang pertama, pertahankan iman kita, tetapkan iman kita dengan kita ibadah. Iman sangat luar biasa. Ya, jangan sampai kita jadi orang Muslim nggak punya iman, goyah, gampang dibujuk, gampang dirayu, tukang Indomie sedus pindah agama. Jangan sampai. Ya, hikmah pertama, iman kita perkuat, iman kita perkebal, akidah kita jaga. Yang kedua, buat anak-anak nih semuanya yang saya cintai, khususnya juga para orang tua yang ada di belakang, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, tanamkan Bu ke anak-anaknya untuk senantiasa melaksanakan syariat, mulai bikin gerakan sholat di rumah masing-masing, mulai berjamaah. Apabila memang jauh daripada masjid, bikin jamaah di rumah dengan anak-anak, dengan suami istri. Kirimkan anak-anak Bu ke pengajian, majlis taklim. Kalau perlu punya biaya, kirim ke pondok. Ya, jangan sampai kita berpikiran, wah agama mah sampingan. Jadul kalau masih ngaji pakai sarung, jadul masih ngaji lekar. Ya, kebanyakan seperti itu pola pikirnya. Bangga dengan anak punya gelar S1, S2, S3, S7, S1, tapi tidak bisa membedakan sa, sin, sya, shin, ya, sod. Ya, saya punya pengalaman Bu.
Punya pengalaman saya Bu, pakai saya cerita. Orang tua banyak Bu, dikasih kitab suruh ngaji, nangis Bu. Itu banjir. Kan kalau kita lagi ngaji kitab tuh gantian. Giliran dia nangis di kelas satu kitab. Saking sedihnya. Ini apa bacaan ya Bu? Ya. Yang kedua, kejadian juga masih di Citayam Bu. Orang tuanya mati di setel MP3. Jangan sampai kita punya anak seperti itu Bu. Dari sekarang Bu, tanamkan Bu keislaman anak-anak kita. Jangan malu dengan Islam sebagai identitas kita Bu. Kita harus bangga. Ya. Yang ketiga, dekatkan anak-anak kita kepada ulama habaib, kenalkan berasatid, baik datangi masjidnya, baik datangi rumahnya, baik kita ketemu secara pribadi dan umum Bu. Kenalkan Bu anak-anak kita Bu. Ajarkan buat hormat kepada para guru, cinta kepada para guru, ngabdi kepada guru Bu, insya Allah kita punya kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang keempat? Yang keempat, jangan lupa sedekahnya. Apa-apa pun semua diimbangi, diiringi, bersinergi dengan yang namanya sedekah. Ya, kalau kalian semuanya nggak mampu gaji guru dan nggak akan pernah mampu untuk gaji guru Bu. Tapi cukup pengertiannya untuk kasih hadiah ke guru. Walaupun besar kecil relatif, yang penting kita punya niat. Ya, karena itu banyak berkah manfaatnya Bu. Ya, saya punya murid di rumah hampir 4.660 Bu. Murid saya di rumah Bu. Ya, 4.660 saya punya murid. 459 murid goib. Yang manusia cuma satu, dan satu-satunya ngaji buat tahun-tahun emak bapaknya nggak pernah ngasih hadiah Bu. Tapi saya alhamdulillah bersyukur. Dan saya bersyukur Bu. Kenapa? Dari yang 4.399 ngasih hadiah. Ada murid saya punya sebulan itu 30 hari, seminggu 4 minggu. Apa sebulan 4 minggu? Seminggu 7 hari. Dalam sebulan cuma datang 4 kali, seminggu cuma sekali Bu. Saya punya murid ada beberapa orang. Namun karena orang tuanya dia punya otak, dia pakai pikiran, kebijaksanaan, dia punya pengertian, dia sayang sama guru, dia belajar sama guru-gurunya, dia kasih hadiah ke saya Bu. Alhamdulillah ini anak saya gampang ngajarinnya Bu, nggak pakai susah-susah. Satu hal yang pakai akal, mungkin untuk ukurannya belum bisa Bu. Anak umur 6 tahun udah bisa jadi imam rawatib Bu. Udah hafiz juz amma, walaupun tingkatnya juz udah hafiz Bu. Roti mah biasa, mau roti kalidus, al-atos, al-adat, al-muhtar, al-hafsi, lawak semua udah. Ngaji seminggu cuma sekali, tapi Allah kasih kecerdasan. Kenapa? Karena orang tuanya ridho, kasih hadiah ke guru. Guru nggak capek-capek ngajarin. Ada yang rajin tiap hari hadir, sampai sekarang belum bisa apa-apaan Bu. Dari alif ya ulang balik belum bisa. Kenapa? Orang tuanya pelengos-pelengos sama guru. Guru sih nggak minta dibayar, guru nggak minta dibagi, cukup senyum, guru udah girang. Itu. Jadi kita selaku orang tua harus punya pengertian, pemahaman terhadap guru. Apalagi guru kita juga nggak susah buat mencari ilmunya. Ya, berhubung saya dicolek. Ya, sebenarnya itu banyak ini. Disingkat-singkat aja dah. Ya, 2 ayat 3 ayat belum keluar nih, tapi belum dicolek. Ya, mohon maaf apa yang tadi saya sampaikan, yang bermanfaat diambil, yang baik diambil, yang jelek jangan diikutin. Mudah-mudahan kita semua bersama ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan senyum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta lebih dari senyum kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadani wa iyyakum ajmain. Al-abu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz